Halo semua, kami dari kelompok IoT kelas K akan menjelaskan tentang syarat sah perjanjian yang ada pada pasal 1320 KUH Perdata. Saya Vira Fidiani. Saya Yusuf Hari Arasid. Saya Farah Diba. Saya Rosyada Putri Raharjo. Perjanjian merupakan suatu hal yang krusial dalam setiap kegiatan yang bersifat kesepakatan. Perjanjian dapat dibuat untuk mendukung perihal bisnis ataupun perihal khusus yang lain. Perjanjian tidak dapat dilakukan dengan sembarangan karena sudah ada aturan hukum yang mengatur. Perjanjian atau kontrak erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Perjanjian atau kontrak sering dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup ataupun untuk meraih keuntungan. Oleh karena itu, penting sekali untuk membuat suatu perjanjian dengan tertulis. Mengapa demikian? Ternyata, perjanjian yang dibuat tertulis di depan notaris merupakan sebuah perjanjian yang memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan adanya 4 syarat sah perjanjian. Yang pertama yaitu kesepakatan, yang merupakan syarat subjektif. Kata sepakat di dalam perjanjian pada dasarnya adalah para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, di mana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan, atau khilafan. Hal tersebut sesuai dengan pasal 1321 BW. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran atau offer, sementara pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi atau acceptance. Dalam suatu perjanjian dapat mengandung cacat hukum atau kata sepakat dianggap tidak ada jika terjadi hal-hal berikut. Yang pertama, paksaan atau dueng. Setiap perbuatan yang tidak adil atau ancaman yang menghalangi kebebasan kehendak para pihak yang terlibat di dalam kontrak termasuk dalam tindakan pemaksaan. Yang berikutnya ada penipuan atau bedok. Penipuan adalah tindakan tipu muslihat. Menurut pasal 1328 KUH Perdata dengan tegas menyatakan bahwa penipuan merupakan alasan pembatalan perjanjian. Syarat sahnya perjanjian yang kedua menurut pasal 1320 KUH Perdata adalah kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian. Dari kata membuat atau mengadakan perikatan dan perjanjian dapat disimpulkan bahwa masing-masing pihak yang berkontrak harus ada unsur niat atau sengaja. Pasal 1329 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap. Kemudian pada pasal 1330 KUH Perdata memberikan pengecualian dengan penjelasan ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian. Yang pertama adalah orang yang belum dewasa. Berdasarkan pasal 47 dan 50 UU nomor 1 tahun 1974, kedewasaan seorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai umur 18 tahun yang berlaku baik bagi wanita maupun pria. Yang berikutnya, orang yang ditaruh di bawah pengampunan. Seseorang dapat diletakkan di bawah pengampunan jika yang bersangkutan hilang akal, dungu, mata gelap, dan juga pemboros. Orang yang demikian itu tidak menggunakan akal sehatnya. Oleh karenanya dapat merugikan diri sendiri. Selain itu, seseorang yang mengalami kepailitan menjadi tidak cakap untuk melakukan perikatan tertentu sejak pernyataan pailit diucapkan oleh pengadilan. Yang terakhir adalah semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu. Misalnya, dalam pasal 18 UU Perkawinan menyatakan bahwa pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan pengadilan oleh yang mencegah. Maka orang lain yang tidak termasuk ke dalam orang yang mencegah terjadinya pencegahan perkawinan tidak dapat melakukan pencabutan. Tiga adalah mengenai suatu hal tertentu. Yang dimaksud dalam hal tertentu adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak. Yang paling tidak, barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya. Pasal 1333 KUH Perdata ayat 1 menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda atau zat yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Dari penjelasan tersebut, dapat kita pahami bahwa dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan atau objek perikatannya harus jelas. KUH Perdata juga menyebutkan bahwa objek dalam perjanjian tidak harus berupa barang atau benda, namun juga dapat berupa jasa yang dapat dihitung atau ditentukan. Sebagai contoh mengenai perjanjian, panen padi dari lahan sawah sebesar 1 hektar dalam tahun berikutnya merupakan perjanjian yang sah. Syarat ketiga dan keempat dalam pasal 1300 BW merupakan syarat yang objektif. Kenapa? Karena mengenai sesuatu yang menjadi objek dalam perjanjian. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka perjanjian akan batal, dan kebatalan ini bisa terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban. Syarat yang keempat yaitu kausa sebab hukum yang halal.
Syarat sah perjanjian yang keempat adalah tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum. Nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum. Contohnya, melakukan perjanjian jual beli barang haram narkotika, atau perjanjian perdagangan orang atau manusia dan sebagainya. Perjanjian semacam ini dilarang dan tidak boleh memenuhi syarat sah suatu perjanjian atau kontrak. Kata kausa yang diterjemahkan dari kata oorzaak yang berasal dari bahasa Belanda atau kausa dari bahasa Latin bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Misalnya dalam perjanjian jual beli, isi dan tujuan atau kausanya adalah pihak yang satu menghendaki hak milik suatu barang, sedangkan pihak lainnya menghendaki